Oke, abangku. Iya, selamat pagi Bang Sandi, Muslim ya Bang? Pagi. Alhamdulillah masih Muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Apa yang ingin mau Anda tanggapi? Silakan. Mungkin saya agak terusik dengan background abang ya. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Landasan abang ngomong gitu gimana? Al-Quran Bang, abang punya Al-Quran? Gimana? Abang punya Al-Quran di rumah? Oh, punya. Oke, coba dibuka Bang Al-Qurannya, biar saya tunjukin landasannya. Bentar ya. Oke, silakan Bang. Karena banyak sekali orang Islam itu suruh buka Al-Quran itu nggak mau Bang. Kebetulan saya nggak di rumah nih Bang. Nah kan, nggak mau kan? Bentar ya. Ya sebentar. Fis, pinjam Al-Quran kok Fis. Ada Al-Quran di atas. Ada Al-Quran di atas. Bentar Bang ya. Oh boleh, boleh. Mudah-mudahan ada terjemahannya Bang ya. Kalau nggak ada terjemahannya nanti pusing lagi kita. Iya. Saya tunjukkan dasar-dasarnya Bang ya. Boleh. Gimana? Ya itu, kalau udah ada Qur'annya, dibuka dulu Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Saya buka Google aja boleh? Boleh, sama saja. Sama. Silakan. Al-Quran kan sudah ada yang online. Cuma Yusuf PI yang ingin membawa umat muslim kembali kepada kertas. Iya, Yusuf PI itu kan bilang, ayo cari mushaf Quran. Zaman udah digital kok. Ya, surat Al-Ahzab nomor 37. Al-Ahzab. Iya, nomor 37. Oke. Silakan dibaca. Membahas tentang kisah Zaid bin Haris ya? Zaid bin Haritsah atau Zaid anak angkatnya Muhammad. Ya, silakan. Dibaca Bang, jangan bisik-bisik Bang. Enggak, saya baru buka, bentar. Iya, tapi jangan bisik-bisik. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, enggak, baca dari ayat pertama dong. Mana? Dari atas dong, jangan di tengah-tengah. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Allah, kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia. Nah, padahal engkau Allah takut telah kepada manusia. Ada nggak kata-kata itu? Betul. Nah, siapa yang takut kepada manusia? Di situ? Ya, di sini kan konteksnya kan berbeda, Bang. Kalau di Islam itu kan ada asbabul nuzulnya, Bang. Siapa yang takut kepada manusia, Bang? Jangan bicara yang lain-lain dulu. Siapa sosok yang takut kepada manusia di situ? Ya, kalau gimana ya? Ya. Muhammad, Abang. Yang takut kepada manusia itu Muhammad di situ. Masa saya? Kalau saya ya nggak apa-apa. Silakan. Abang, gini Bang. Di sepengetahuan saya ya. Kalau Islam itu nggak bisa mengambil sepotong-sepotong, Bang. Oke, silakan dibaca lengkapnya. Setiap ayat itu asbabul nuzulnya kan ada, gitu kan? Betul. Nah, jadi samalah mungkin teman-teman Kristen pun ketika kita ambil satu ayat sepenggal, itu nanti jadi kontradiksi ya, Bang. Tadi barusan nggak Bang, Abang bilang Abang terusik dengan tulisan ini? Ya, benar. Berarti Abang terusik dengan Al-Quran Abang sendiri? Oh, kalau saya, Bang, sedikit pun nggak ada keraguan sama Al-Quran saya, Bang. Tadi barusan Abang meragukan Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, aku bukan meragukan Muhammadnya itu, Bang. Aku terusik dengan kata-kata yang di sana, gitu loh. Loh, di sini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Betul tidak dikonfirmasi oleh Al-Quran? Ya. Betul? Betul nggak?
Gini, kalau makanya saya bilang Bang, kalau Abang bercerita sepenggal-sepenggal ayat itu susah Bang. Oke, coba Abang baca sampai lengkap lah. Contohnya Coba gini, Abang contohnya baca. gini Bang. Sedikit Bang, sedikit. Kita Silakan. kan supaya berimbang gitu kan. Silakan. Contohnya lah, kalau ada orang mengambil satu ayat yang secara logisnya itu nggak masuk di Kristen, pasti Abang bisa pembelaan diri, jangan ngambil sepenggal gitu kan. Harus ada runutannya gitu kan. Oke, sekarang saya tanya sama Abang. Al-Quran di situ masalah Bang. Oke, Al-Quran di situ menyebutkan nggak bahwa kamu takut kepada manusia? Disebutkan nggak di situ? Disebutkan, betul. Oke, siapa sosok kamu di situ? Ya, Muhammad. Oke, berarti Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya diprotes? Enggak gini Bang. Ya gini, Abang diksi Abang itu seakan-akan memojokkan Bang, gitu. Dengan satu ayat, penggalan ayat, Abang bisa mengkategorikan Al-Quran keseluruhan. Sebenarnya kan membaca itu menurut kan Al-Quran begitu, menurut Al-Quran siapa yang pantas ditakuti? Manusia apa Allah? Allah. Tetapi Allah. Muhammad takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Oh, Nabi Muhammad pasti takut kepada Allah, Bang. Mana tunjukkan? Kalau ada ayatnya, gini Bang. Kalau ada ayatnya Muhammad takut kepada Allah, saya terjun dari Monas. Tapi kalau Allah takut, Muhammad takut kepada manusia, tertulis di dalam Al-Ahzab 37. Iya. Aku sebenarnya tak mampu berbicara lagi kan? Bentar Bang, bentar ya. Aku sebenarnya udah lama ngikutin Abang sih, lab Abang. Jadi gini, aku cuman jangan sampai kita bentrok argumen gitu kan. Ya. Bang, bentrok argumen tidak masalah. Yang nggak boleh itu bentrok fisik, Bang. Kalau bentrok argumen nggak masalah. Masa ya, kita jadikan bangsa kita ini yang cerdas. Bang, jangan sampai tontonannya itu bentroknya bentrok politik terus. Pengacara aja di TV One mereka bentrok masalah politik, bentrok argumen. Masa kita nggak boleh berargumen soal keimanan? Nggak masalah. Yang penting tidak sampai bentrok fisik. Kan begitu. Makanya ini asalkan yang menyesatkan aja Bang. Yang menyesatkan siapa Bang? Saya katakan Muhammad takut kepada manusia menurut Quran kok, kan benar. Ya makanya saya bilang Bang, setiap ayat itu ada asbabul nuzulnya Bang. Nggak akan bisa kita sepotong-sepotong ngambilnya Bang. Oke lah, intinya barusan kita baca bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Coba di ayat itu lagi Bang, di situ dikatakan nggak? Di situ tersirat nggak bahwa Muhammad seorang yang munafik? Coba baca coba. Muhammad. Wah kan berat kan, waduh serem kali orang ini. Mungkin apa mikir itu? Coba baca ya, baca. Coba. Yang mana mau saya bacakan? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Ada nggak di situ? Ya. Oke, Muhammad berkata apa di situ kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul? Ya benar. Padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya, betul nggak? Ya. Berarti apa yang keluar dari lisan Muhammad beda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Beda kan? Dia berkata tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Artinya apa yang ada di hati dengan yang keluar dari mulut berbeda, betul? Bang, kalau Abang baca sepenuhnya dari coba silakan Abang baca. Di sini kan ada tulisan, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kan harapan. Ini bukan harapan sebenarnya, Bang. Kalau secara konteks secara Islam, kita merunut itu Allah itu tetap yang kita takuti, Bang. Bentar, Bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Bang.
Nggak ada kata lain. Kita pun nggak ada akan menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nabi Baik, Muhammad saya adalah tanggapi ya. Allah, Bang. Saya tanggapi dulu sebelumnya. Di situ apa yang keluar dari lisan Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak, Bang? Kalau menurut saya enggak sih, Bang. Coba baca lagi pelan-pelan. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu ucapan Muhammad kepada Zaid. Supaya Zaid itu mempertahankan istrinya. Betul? Padahal engkau sembunyikan di dalam hatimu sesuatu. Betul? Betul. Artinya apa yang diperintahkan untuk dikatakan tidak dikatakan. Dia malah mengatakan yang lain. Betul? Dia sembunyikan itu dalam hatinya. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Apakah yang disebut ini, disebut apakah orang yang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya? Munafikun, betul? Ya, itu yang saya bilang, Bang. Ya, itu yang saya bilang, Bang. Munafikun, apa yang keluar dari hatinya, dari mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sama seperti emak-emak tetangga sebelah. Betul? Oh. Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau kita berbenturan dengan Al-Quran dan analogi, Bang, ini nggak akan ketemu titik temunya, Bang. Gitu. Makanya saya, ya gimana ya? Kalau saya melihat, Bang, kalau Abang kan mengambil, kembali lagi, Bang, Abang mengambil sepenggal dari ayat itu, Bang. Makanya asbabun nuzulnya itu Abang nggak tahu sejarah ayat itu turun kenapa. Saya tahu persis, Bang. Saya tahu persis. Jadi ceritanya begini. Dahulu Muhammad itu mengambil seorang anak angkat. Namanya Zaid. Ya. Sampai suatu waktu Muhammad itu meminang. Mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan dengan Zaid itu. Namanya Zainab. Nah, ya. Nah, tetapi sayang seribu sayang, istri pilihan Muhammad bukan pilihan yang tepat. Mereka rumah tangganya berantakan, kacau balau. Padahal, Bang, kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti umat muslim akan berpikir, wah ini jodoh pilihan Nabi, ini jodoh pilihan Rasul, pasti tidak salah. Ternyata jodoh pilihan Rasul yang dipilihkan untuk anak angkatnya malah jodoh, ya mohon maaf, malah rumah tangga kacau balau, berantakan. Akhirnya mereka bercerai. Setelah mereka bercerai, istrinya anak angkatnya itu diambil jadi istrinya Muhammad. Itu ceritanya, backgroundnya. Gitu loh, Bang. Oke. Cukup dipahami. Iya. Siap. Memang luar biasa, Bang, di sini. Iya, saya itu ngomong nggak ada salah-salah, Bang. Bahkan saya bilang, saya itu 13 tahun mendalami agama Islam, Bang. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Seperti luar biasa ya. Iya. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya memang nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ketemu. Gimana? Contohnya kayak Abang ini. Gimana?